Tak pernah mudah, Bari, kalau Ya, kita membicarakan bagaimana malangnya nasib begitu banyak anak-anak Indonesia yang ditelantarkan mirisnya oleh orang tua atau kerabatnya sendiri. betul. Dan memang tak semudah membalikan telapak tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang ada peraturannya, anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi sejauh mana negara harus bertanggung jawab sementara orang tuanya masih ternyata masih hidup atau masih bisa ditemukan. Di studio sudah bersama kami ada Direktur Rehabilitasi Sosial Anak dari Kementerian Sosial, ada Pak Nahar. Pak Nahar, terima kasih sudah datang bersama kami. Topik ini kita angkat, memang pemicunya adalah pada saat berita atau perihal soal Marcel dan Sony ini ditelantarkan oleh orang tuanya sangat miris sekali. Tapi yang kita tahu perkara soal Marcel dan Sony hanya sebagian kecil ya Pak ya, hanya potret kecil sekali. Sementara Indonesia ini kan sangat luas. Sebenarnya sudah seberapa gawat sih Pak penelantaran anak ini terjadi? Iya, dari beberapa kasus yang kami temui dan kami dapat laporan bahwa minimal ada 3 pemicunya. Pemicu pertama adalah ketidakmampuan orang tua. Faktor ekonomi berarti ya? Sebetulnya itu yang kedua. Yang paling dominan itu adalah ketidaksiapan orang tua untuk mengasuh anaknya. Secara mental artinya? Iya, apapun, fisik dan mental gitu. Salah satu contoh misalnya ketika ada orang tua yang menikah dini, itu juga akan jadi persoalan kan itu. Lalu kemudian masalah kemiskinan, ekonomi dan segala macam itu menyebabkan ketidakmampuan untuk memberi kebutuhan dasar setiap hari dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah ketika sudah melahirkan anak juga ada problem antar kedua orang tuanya. Misalnya ketidakharmonisan dan segala macam. Apa yang terjadi 2 kasus terakhir di Kota Tangerang dan di Jakarta Pusat, ada indikasi karena ada keretakan keluarga Dalam rumah tangga. Artinya sang ayah dan sang ibu tidak bisa menjadi tim yang kompak sehingga berdampak terhadap anak-anak. Tapi ini kan kasusnya banyak sekali. Iya. Tidak hanya penelantaran atau tidak bisa memberikan pendidikan misalnya atau nafkah misalnya. Kalau laporan yang diterima oleh Kemensos saja, seberapa banyak sih kalau kita bisa katakan dalam 1 bulan berapa banyak laporan yang Anda terima? Jadi kami punya telepon pelayanan sosial anak di 1.500-771. Oke, 1.500-771. Jadi Anda bisa catat, ini saya ulangi kembali. Ini penting Pak soalnya. Boleh saya ulangi ya Pak ya? Jadi ini ada hotline, semacam hotline ya Pak ya. Bisa Anda hubungi untuk nomor telepon 1500 atau 1.500-771. Betul. Gitu ya. Ya, dari situ posisi 1 tahun di 2016 itu kita mencatat ada 931 laporan. Wow. Laporan. Sebetulnya 931 itu yang terkait dengan persoalan anak. Jadi ketika total dari laporan yang masuk ke TEPSA itu ada 1.369. Dari 1.369 itu yang terkait dengan anak itu 931. Nah, dari 931 itu 7 diantaranya kasus penculikan, perdagangan orang di situ. Oh berarti itu memang campur-campur di sana? Masih campur. Oke, dari pelaporan ini kan juga banyak yang akhirnya kan mempertanyakan sejauh mana pelaporannya ditindak atau apa. Itu seperti apa sih Pak prosesnya? Kami punya di 34 provinsi itu pekerja sosial, namanya Satuan Bakti Pekerja Sosial. Dari 730 pekerja sosial itu, salah satunya tugasnya adalah menindaklanjuti laporan yang masuk. Nah, dari situ di asesmen, lalu kemudian setelah di asesmen, ya dikunjungi di asesmen, lalu kemudian rekomendasinya adalah dalam bentuk laporan sosial. Dari laporan sosial itu, ini tetap bertahan di keluarganya atau dipindahkan untuk lebih mengamankan karena pertimbangan orang tuanya tidak mampu mengasuh anak, atau misalnya langsung diambil alih hak asuhnya oleh orang lain karena ketidaksanggupan orang tua untuk mengasuh anak. Ini semuanya sangat tergantung dari hasil asesmen yang dilakukan oleh para pekerja sosial kami di lapangan. Dalam kategori yang seperti apa? Kalau kita lihat seperti kasus Sony dan Marcel, masih ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi tanggung jawab kepada sang ibu. Tapi dalam batasan yang seperti apa akhirnya Kementerian Sosial memutuskan bahwa tidak, ini harus kita ambil alih, biarlah negara yang mengurus mereka. Oke. Salah satu contoh misalnya ketika misalnya orang tuanya tidak layak untuk mengasuh anaknya. Salah satu misalnya dia sering melakukan kekerasan, iya kan? Lalu kemudian dia selalu
tidak membuat anak ini tumbuh kembang secara baik gitu. Nah, itu sebagian saja dari persoalan. Salah satu contoh realnya misalnya yang tadi dilaporkan itu, misalnya kita nggak buru-buru mengembalikan ke orang tuanya untuk yang Tangerang. Kita masih dalami karena itu persoalannya tidak tunggal gitu. Nah, kita juga harus mendalami tentang kesiapan orang tua, khususnya ibunya. Karena selama ini 3 orang ini kan hidup serumah, tetapi tantenya kan ada sedikit masalah yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Selama proses itu berlanjut, artinya selama kemudian Kementerian Sosial juga menilai orang tuanya masih belum pantas, masih belum bisa memenuhi secara ekonomi dan juga secara mental tentu saja. Bagaimana nasib anak-anak ini? Karena rumah singgah kan hanyalah sementara, tentu mereka ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Jangan pernah berpikir bahwa lembaga-lembaga sosial itu adalah tempat terakhir untuk hidup anak gitu. Jadi yang pasti adalah bahwa itu tempat sangat sementara. Dan untuk tempat mana yang cocok, kita harus cek kondisi dan kesiapan dan maunya anak. Gitu. Jangan dipaksain misalnya maunya orang dewasa. Ini harus tetap sama orang tuanya. Sedangkan orang tuanya tidak sanggup untuk mengasuh anak gitu. Betul. Atau belum disiapkan siap untuk mengasuh anak. Nah, ini kan pada saat proses menuju kesiapan atau nanti bicara ada pendekatan persuasif juga dengan ke orang tua atau mungkin dengan keluarga terdekat. Itu kan pasti ada hari, ada proses, ada bulan. Paling lama berapa lama sih, Pak? Hasil asesmen terakhir misalnya ada batas waktu di mana satu pihak meminta waktu 40 hari. Karena ada yang pertama ya permintaan 40 hari dulu. 40 hari ini karena ada situasi-situasi yang harus kita hormati. Betul. Agar memungkinkan proses reintegrasi sosial, reunifikasi anak dengan orang tuanya ini bisa dilakukan dengan. Oh gitu. Jadi setelah 40 hari itu tahap pertama, ada tahap selanjutnya. Baru diputuskan apakah ini bisa kembali ke orang tuanya, bisa kembali ke orang tuanya tinggal di tempat yang kemarin atau tidak layak di tempat kemarin. Di mana cocoknya kalau warga juga kemudian ada yang merasa terpanggil untuk misalnya mereka ingin membantu untuk menampung anak ini. Ya, harus mengikuti prosedur. Pilihannya 2, melalui pengasuhan anak. Pilihannya 2, pengasuhan anak. Ketika misalnya di pengasuhan inti keluarganya ada masalah, berarti pilihannya ya jadi orang tua asuh, diasuh oleh kerabatnya. Ada perwalian, ada pengangkatan anak, atau ditempatkan di panti-panti sosial. Oke, berarti jika memang akan ada pengangkatan, hubungannya langsung ke panti sosial atau ke Kementerian Sosial atau seperti apa sih, Pak? Iya, kalau informasi tentang bagaimana cara pengangkatan anak atau adopsi, datanglah ke dinas sosial setempat. Dinas sosial setempat gitu ya. Berarti memang memang ada prosesnya, tidak mudah memang untuk mengurus anak yang memang diduga ditelantarkan oleh orang tuanya. Tapi yang pasti tadi ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi, bisa dilihat di layar televisi Anda 1500771 Pak Nahar ya. Ini 24 jam atau 24 jam. 24 jam menerima dan 34 provinsi sudah bisa melaporkan karena memang tersebar relawannya di mana-mana gitu ya, Pak ya. Karena lingkungan juga harus lebih peduli mengenai bagaimana nasib anak-anak terutama di Indonesia. Pak Nahar tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang peduli terhadap nasib anak-anak di Indonesia. Jadi Anda semua juga bisa berperan dalam penelantaran anak ini supaya itu tadi kata Pak tidak lagi terlantar. Bilang bisa jadi orang tua asuh atau hanya sekedar memberikan biaya, donatur juga bisa. Terima kasih Pak Nahar atas informasinya dan juga keterangannya tadi, nomor teleponnya juga sudah kita bagi, sangat berguna sekali karena yang kita tahu memang banyak sekali kasus-kasus anak terlantar tapi tidak tahu bagaimana cara melaporkannya. Terima kasih banyak. Baik.